Shalom, selamat pagi. Wah, senang sekali bisa ketemu dengan Anda pagi ini. Bagaimana kabarnya? Baik semuanya ya. Untuk itu mari kita merenungkan firman Allah. Izinkan firman Allah menjadi pelita buat kaki kita. Supaya dari situlah maka jalan kita menjadi terang. Oleh karena firman Allah menerangi setiap langkah hidup kita. Nah, itu mari kita berdoa dulu supaya firman Allah bisa dimengerti dengan baik. Amin. Tuhan terangi pikiran kami supaya kami bisa mengerti firman Allah, dan firman-Mu berbicara jauh melebihi segala pikiran kami sehingga menegur, mengarahkan, memberikan nasihat sehingga kami tidak salah jalan. Jalan kami adalah jalan kebenaran dan menyenangkan Tuhan. Terima kasih buat waktu ini. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan Allah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Oke, kita akan baca Alkitab kita di Yesaya pasal 55 ayat 8 dan 9. Dikatakan begini, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Alkitab jelas berkata bahwa rancangan Tuhan itu bukan rancangan kita. Makanya itu di dalam menuntun kita seringkali rancangan Tuhan itu selalu menghancurkan yang namanya kedagingan kita. Karena begini, kecenderungan manusia itu adalah memilih jalannya sendiri. Dan jalan manusia itu selalu berujung kepada memuaskan yang namanya kedagingan. Tetapi kalau orang sudah mulai berkata, Tuhan, rancanganmu yang jadi bukan rancanganku, berarti orang ini siap untuk mati bagi dirinya sendiri. Sebab kehendak Tuhan dengan kehendak kita itu seperti bumi dan langit. Jauh. Makanya itu kalau ada orang yang berkata, Tuhan kehendakmu yang jadi, maka orang ini harus belajar mati terhadap kedagingannya. Selama kedagingan kita berkuasa, maka susah bagi kita untuk hidup dalam kehendak Tuhan. Kita tidak mungkin memaksa Tuhan untuk mengikuti keinginan kita. Tidak mungkin. Kita yang harus mengikuti kehendak Tuhan. Nah, untuk itu saudara, waktu Anda berkata rancangan Tuhan biar terjadi dalam hidupku, maka apa yang terjadi? Ada 3 hal yang perlu kita renungkan. Yang pertama adalah jangan mengandalkan pengertian sendiri. Ini yang penting. Saudara, pengertian kita itu kadang terbatas. Makanya itu butuh firman Allah untuk meneranginya. Firman Allah itu yang kita baca menggeser semua prinsip-prinsip dunia yang mungkin kita pelajari dari dunia ini untuk keluar dari otak dan pikiran kita. Yang ada dalam hidup kita adalah prinsip kebenaran firman Tuhan. Nah, itu yang kita lakukan. Makanya betapa pentingnya Anda hidup merenungkan firman Tuhan, membaca Alkitab terus. Ya, lalu dari situ Anda mengizinkan Roh Kudus untuk mengajari Anda pengertian-pengertian firman Tuhan. Dengan demikian semua pikiran prinsip yang salah itu tergeser keluar dan Anda hidup di dalam prinsip kerajaan Allah. Sehingga dari situ Anda bisa berjalan di dalam kehendak Tuhan. Pastinya adalah pikiran yang salah, kehendak bebas yang salah itu akan tersingkir. Makanya dari tadi saya bilang bahwa kalau Anda mau hidup di dalam kehendak Tuhan, maka Anda harus belajar mati buat kedaginganmu. Karena itu jangan mengandalkan kekuatan atau pengertian sendiri. Ayo izinkan Tuhan itu mengubah hidup kita. Prinsip kita diubahkan dengan firman Allah. Anda mulai ikut CG. Dari situ Anda mulai belajar, dimuridkan. Anda mulai belajar untuk bertumbuh bersama-sama. Saya percaya bahwa Tuhan itu sanggup memakai hidup Anda dan saya. Karena itu dimulai dari ini. Jangan mengandalkan pikiranmu sendiri. Dari situlah pikiran kita harus mengalami perubahan. Pikiran kita harus diubahkan. Sehingga prinsip-prinsip dunia yang mungkin pernah kita pelajari hari ini bergeser kepada prinsip kerajaan Allah. Firman Allah menjadi hal yang sangat penting bagi kita. Sehingga hidup kita memuliakan Tuhan. Amin. Amin. Itu yang pertama. Lalu yang kedua begini. Jangan batasi Tuhan dengan logikamu. Saudara, ada banyak pekerjaan Tuhan dalam hidup kita ini kadang yang nggak masuk logika. Ya, orang itu mencoba menarik prinsip firman Allah, ya, mendarat lalu kompromi. Itu yang salah.
Saya percaya firman Allah itu bukan di awan-awan. Firman itu sangat mendarat. Ya. Tapi yang harus kita hati-hati adalah jangan kompromi. Demi menyetujui usulmu atau pandanganmu, lalu kita meniadakan firman Tuhan yang kadang bagi kita nggak masuk logika. Contoh nih, ya Yesus berkata kalau kamu ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Bagi orang dunia nggak logika. Kalau kamu disakiti balas, itu prinsip dunia. Bahkan lebih jahat, itu prinsip dunia. Nah kalau Anda mau hidup dengan prinsip firman Tuhan, ya prinsip firman Tuhan, maka prinsip dunia itu harus pergi. Nah disinilah dibutuhkan kematian buat diri sendiri. Ada lagi tulisan lebih berkat memberi daripada menerima. Loh ini kan tidak sesuai. Kalau orang mau kaya ya hemat, ya kurang memberilah. Tetapi dalam Tuhan justru ada orang menyebar harta tapi tidak pernah kekurangan. Itu prinsip. Di sini kita diajar untuk menjadi seorang yang murah hati sekalipun tidak ngawur ya, tidak sembarangan. Kita harus tepat, tapi hati kita itu tidak boleh kikir. Nah, paradigma ini yang terus harus mengalami perubahan. Ya, logika kita harus dikalahkan. Firman Allah kadang-kadang tidak terlalu masuk dalam logika manusia. Tapi percayalah, waktu engkau ingin berubah, Tuhan itu akan memberikan sebuah kerelaan, pengertian untuk Anda melangkah di sana. Dan dari situlah penyerahan hidup kita akan dihargai oleh Tuhan. Amin, saudara. Ada banyak hal yang mungkin gak masuk hitungan. Tapi percaya di dalam Tuhan ada pertolongan. Di dalam Tuhan ada berkat yang tersembunyi di balik ketaatan Anda. Amin, amin. Lalu yang ketiga apa? Serahkanlah jalanmu kepada Tuhan. Serahkanlah jalan kita kepada Tuhan dan bersiaplah melihat kemenangan yang di luar pikiran kita. Ayo serahkan hidup kita kepada Tuhan. Ada banyak hikmat-hikmat yang kadang tidak sesuai. Contoh nih ya, cerita di Alkitab nih. Satu saat orang Israel dikepung oleh 3 suku besar, Bani Amon, Moab, dan orang-orang Meunim. Alkitab berkata Yosafat itu sangat takut menghadapi 3 suku besar. Secara jumlah nggak masuk akal, pasti kalah. Tetapi Yosafat mengambil keputusan. Takut itu normal sebenarnya. Orang boleh mengalami kekuatan. Yang penting adalah setelah kita mengalami takut, Anda mau kemana? Mau lari kah atau mau datang kepada Tuhan? Mau menjauh dari Tuhan atau datang kepada Tuhan? Yosafat ketakutan, tapi dia mengambil keputusan datang kepada Tuhan. Nah, waktu dia datang kepada Tuhan, Tuhan itu memberikan hikmat. Pertama memberikan kekuatan, janjinya itu berlaku. Lalu Tuhan memberikan hikmat. Hikmatnya apa? Nggak masuk logika. Apa itu? Angkat para penyanyi. Kalau Anda baca di 2 Tawari 20. Angkat penyanyi yang nyanyi-nyanyian bagi Tuhan. Ini perang, bukan mau konser. Tapi Tuhan kayak kasih hikmat yang di luar kebiasaan. Suruh angkat penyanyi. Akhirnya diangkat penyanyi. Nyanyi mereka. Nah begitu nyanyi terjadi peperangan, tiba-tiba orang Bani Amon, Moab itu menyerang orang-orang pegunungan Seir. Mereka perang sendiri. Setelah orang pegunungan Seir kalah, maka orang Moab dan Amon saling menyerang. Dan mereka semua terbunuh kalah. Israel tidak berperang. Israel cuma di atas gunung, dia nyanyi-nyanyi bagi Tuhan. Dan terjadi pembantaian oleh Tuhan sendiri. Kayak begini kan di luar nalar, di luar logika kita, di luar dugaan. Tapi Tuhan lakukan. Ada hal-hal di mana kadang Tuhan itu bekerja di luar logika kita. Karena itu jangan batasi, ya, serahkan hidupmu kepada Tuhan dan lihatlah kemenangan yang di luar pikiran itu akan menyertai kita. Karena itu jangan takut dengan apapun. Ayo kita sungguh-sungguh mengizinkan untuk berkata, Tuhan biar rancanganmu yang jadi dalam hidupku. Ya. Pikiran manusiaku tidak boleh menjadi penghambat di dalam pertolongan Tuhan. Kadang-kadang ada banyak hal yang gak masuk akal. Kadang-kadang gak masuk logika. Tapi di situ justru yang di luar pikiran itulah Allah bekerja untuk menolong Anda dan saya. Karena itu ayo kita sungguh-sungguh merapat. Dekatkan hidup kita kepada Tuhan dan mulai belajar dengarkan Dia. Saya percaya pertolongan Tuhan akan ada pada kita. Jangan takut menghadapi apapun. Tuhan itu menyertai kita dengan janjinya yang setia. Amin, amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, buat hati kami terus mendekat kepada Tuhan. Dan lihatlah betapa kami sungguh-sungguh merindukan Engkau. Biar rancangan-Mu yang jadi.
Ketika kami berkata Tuhan rancangan-Mu yang jadi, maka kami bersiap-siap untuk mati buat diri kami sendiri. Biar rancangan Tuhan yang jadi, bukan rancangan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini. Biar firman menjadi kekuatan buat hidup kami. Serahkan semua kehidupan kami dalam tangan Allah. Buat biar kemenangan terus menyertai kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Wah, senang sekali untuk biar firman Tuhan ini menjadi kekuatan buat hidup kita. Sehingga kita terus berjalan di dalam kemenangan bersama dengan Tuhan. Karena itu terus ikuti acara Kurenungkan Firman-Mu tiap hari Senin pukul 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Dan pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian Tengah di YouTube Kalimantan, KMS Kalimantan. Nah, saudara yang belum subscribe, silakan subscribe supaya hidup Anda terus diberkati, terupdate dengan acara rohani yang pasti akan memberkati hidup Anda. Tetap semangat dan ikutilah kehendak Tuhan dalam hidup Anda. Saya percaya kemenangan menanti Anda semua. Tuhan berkati. Bye-bye.